tidak memiliki aliran udara ketika diucapkan. Dah. Ini nanti contohnya apa ya Anda? Memang ada contoh yang paling payah memang. Iya, mata kiri kan dia sekali. Itu satu. Dia memiliki sifat yang jahar, berarti tidak ada udara yang mengalir. Kemudian sifatnya satu lagi adalah syiddah. Syiddah itu artinya tertahan ketika sukun. Maksud tertahan ketika sukun, semakin dia ditekan maka dia semakin menempel pada makhraj. Itulah yang dimaksud dengan bergantung kepada makhrajnya. Memahaminya ini, sedangkan beristilah pengucapan huruf dalam keadaan suara yang tertekan. Tertekannya itu maksudnya ketika sukun. Ketika dal itu disukunkan tokanlah sampai habis nafas gitu dia tetap bergantung kepada makhrajnya. Makhrajnya itu maksudnya ujung lidah dari itu menempel di gusi. Tetap juga tahan di situ. Tetap. Bedakan dengan yang tidak syiddah, yang rikhawah seperti huruf ha. Tokanlah ha. Sampai kapan pun tetap dia mengalir. Sampai setahan-tahan nafas. Tak sakit istilahnya. Tapi kalau dia mati. Begitu juga dengan out. Jangan kolahkan dulu ya. Out. Tokanlah out. Yang tak akan pernah memanjang, tak akan pernah lagi dia mengalir. Bedakan dengan apa? Selain dari situ, misalnya harus mengalir. Jadi syiddah itu cara memahaminya ketika dia sukun maka dia terhenti. Makanya nanti huruf-huruf syiddah ini adalah huruf-huruf qalqalah kecuali hamzah dan ta dan ka. Begitu kan? Kalau mu'minun, apakah tidak kan? Bukan, tetapi yuk. Hal inilah yang membuat orang Arab tuh kadang susah. Makanya ada qiraat tuh yuk diganti orang tuh menjadi mat. Ada diganti menjadi mu. Karena susahnya orang tuh di permasalahan syiddah di huruf hamzahnya. Itu tadi tambahan aja. Cuma untuk huruf dal itu yang pertama sifatnya adalah jahar, tidak keluarannya tidak diikuti oleh udara. Yang kedua adalah syiddah, kuat, bukan artinya tebal. Bedakan kuat dengan tebal. Kalau dia tebal itu namanya isti'la. Setiap yang tebal itu selalu dikenal dengan o. Setiap huruf yang o itu tebal. Zo, o, do, so. Makanya ketika mengucapkan ihdinas si tebal. Walau. Jadi bukan hati-hati ketika mengucapkan do di situ hingga lamnya pun menjadi tebal. Jadi walot kan sudah macam itu kan. Walot tapi la di situ tuh adalah lam tipis. Jadi tetap dibaca walau, bukan walot. Nanti di situ dia
kenanya. Makanya kita harus memahami huruf-huruf yang tebal. Nanti banyak ada 96 kalau tak salah kesalahan di dalam baca surah Al-Fatihah. Itu kalau terpantul dia Ustaz, salah lah kan do tadi. Itu pula walau tu bukan terpantul itu doang, memang tasdid. Tasdid itu lah. Hah? Do-nya itu kan Iya. tasdid walau do. Kalau dia terpantul di kalau itu Sebenarnya dia walau itu bukan terpantul tapi istitolahnya. Olah. ini dia walad. Kalau walad itu kalau dia walad dia dah. Kalau dia bo dia istilah rahang itu terbuka. Saya takut yang terpantul dia Walad rambut kenang saya lah walad. salah. Salah. Walad terjadi. Walau Hampir rata-rata Imam kuda walad terjadi. kalau walad katanya posisi bibirnya itu menyamping atau menyeringai, maka yang dimaksud bukan huruf do tetapi huruf da. Itu nanti bedanya da dengan do. Kalau dia do itu sifatnya isti'la, jadi cara mengucapkannya itu serius. Walau. Makanya di situ dia biar penyempurnaan hurufnya itu pas, maka memang cocok para ahli qiraat itu membuat istitolah di situ, ditahan. Istitolah artinya memanjang di tempat walau bukan walau do, bukan begitu. Tetapi walau do. Karena kan walau do langsung begitu. Karena nanti memang walau do tak ada di istitolahkannya di situ. Dia terpantul nampak dia kalau langsung. Terakhir tak cocok lah lagi dia. Memang sifat istitolah di situ memang tidaklah mempengaruhi lihan sama jali ataupun khofinya. Cuma dia sudah melanggar dari sifat huruf do sendiri. Kalau dia Berhenti bukan sakta. Memanjang nih paham Bapak, misalnya hassa. Kan memanjang kan? Isi. Tapi bukan isi. Itu kan berhenti. Ibdi. Itu artinya memanjang. Abdo itu artinya memanjang. Tapi kalau abdo itu berhenti. Nah, di situ memahami istitolah dengan saktahnya nanti. Tetapi pada hakikatnya yang o itu dibaca tebal. Begitulah dengan huruf o. Jadi to itu huruf yang paling tebal. Ko itu adalah huruf yang paling tebal di dalam huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf da itu begitu. Yang pertama dia tidak diiringi dengan udara yang mengalir, baru dia memiliki sifat syiddah, yaitu tertahan ketika sukun. Nanti sifatnya lagi istifal itu lebih mudah memahaminya lagi dengan seringai. Tidak, artinya rahang itu tidak membentuk o, tetapi a. Kemudian nanti sifatnya lagi qalqalah. Qalqalah dia tergantung posisi qalqalahnya di mana. Ketika qalqalahnya di tengah, maka dia berbentuk. Nah, ketika qalqalahnya di ujung, maka dia berbentuk kubro. Di situ dia. Gitu loh. walad tadi huruf dole itu, berarti huruf dal itu jadi. Kalau walad Jelas begitu. Walad itu. dia sebenarnya walau Tak ada dibuatkan begitu. Walad itu. Dunia itu baru dibuatkan yang walad dua bau ditobalkan duanya. Ini untuk menjelaskan lahnya dia. iya dia Menjelaskan huruf lahnya dia. untuk menjelaskan huruf la itu. Tak boleh ada nampak dong duanya. Walad. Tapi kalau walad do ini juga buang. Tapi kalau dia untuk menjelaskan huruf lahnya dia walau do, tapi do tetap dia bukan. Iya, Sedangkan menyebut huruf la do itu kan saja. hurufnya kan tipis. La itu Kalau dia sebutan berat, tak ada hari itu. Walau, jadi kan Iya, walau. walad tidak. do Walad
Jelas demi walad do katanya. walad do. Walad Dua-duanya itu do. baru dibuatkannya. Kalau dia walad, iya memang kalau huruf dal itu ringan ketika diucapkan karena makhrajnya itu bukan di geraham. Kalau dia do itu pinggir sisi tepi lidahnya itu menempel di geraham. Kalau da itu tak ada menempel di geraham, tetap di torok lidah dari kulit. Jadi dia ringan da. Kan enak. Kalau do kan lebih memerlukan itu nanti sifatnya ismatnya. Bukan. Do. Jadi kalau da do mana apakah mengucapkan di do da itu nanti apa membedakannya. Cuma kalau walad do katanya mungkin di o nya dia seperti do tetapi di makhrajnya dia memakai makhraj huruf da. Allah alam masalah dia mengerti atau tidaknya kita tahu lah pula kan. Iya. Begitu cuy itu takut kepantul itu. Jadi kalau di dalam surah Al-Fatihah ya ada pergantian huruf da dengan do, yang ada sa dengan so. Sa dengan so itu bisa diganti ihdinas si bukan ihdinas siro. Itu memang ada dari qiraat Hafs qiraat Ibnu Katsir riwayat Kumbul memang seperti itu. Tapi kalau huruf da itu tidak ada pergantian dengan huruf do. Mungkin di situ dia anda begitunya itu, cuma mungkin tak terlalu terlatih kali lidahnya mengarahkan ke situ. Jadi terakhir begitulah kejadiannya. Makanya ini di Al-Fatihah ini harus mengulang-ulang. Ada 90, kalau tidak salah 96 kesalahan di dalam surah Al-Fatihah. Bayangkanlah cuma 7 ayat begitu banyak kesalahan. Begitu ayat. Kenapa ditekankan orang tua Al-Fatihah harus talaki, harus bersanad? Karena itulah diprioritaskan di dalam sholat. Jadi jangan sok mantap seorang qori itu kalau Al-Fatihah sendiri pun bisa memeh. Ini dia akunya ukuran seseorang itu nanti bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar tuh lihat dari Al-Fatihah. Itu dia. Karena kesalahan di dalam Al-Fatihah itu fatal. Udah kita lanjutkan. Itu adalah huruf da dari dia secara makhraj kita sudah mengerti, secara sifat kita sudah memahami. Jadi selanjutnya ada contoh yang diberikan Dr. Aiman Suwaid. Agak takbir juga ini tidak. Ini kita huruf ini adalah agak sering gitu kalimatnya kan. Kalau ini nanti lebih banyak kalau ya. Jadi Dari yang mudah What do itu dituduhnya itulah dia memiliki sifat kol. Jadi tuduhnya itu disitulah sifat syidahnya dia jelas. Ketika dia disyidahkan barulah dia dipantulkan. Boleh sifat itu beriringan, boleh syidahnya dulu kemudian kalahnya menyusul. Lau tud karena dia sughra maka lau tud hinu hinun waddu lau tud hinu fayudhinun والذين يصدقون بيوم الدين qawariro min itu rohnya itu bukan tanda panjang itu namanya siful mustadir. Ada bulatan lonjong di atas alif.
jadi tidak dipanjang. Oh, cari panjang Tidak lagi. dipanjangkan. Wali. Nanti ada kalanya dia di atas huruf waw, ada di atas huruf alif. Tapi kalau waddu itu dipanjangkan karena adanya waw. Waw itu lamatnya. Iya, adapun alif setelah waw itu adalah sitrul mustaqim. Jadi tetap dibaca waddu, tetapi kalau qawariro min fiddatin, tetap mim. Qawariro min, mimnya itu adalah ikhfa. Kalau di muka waw itu alif, tak dua harokat deh. Tidak lagi alif yang di situ adalah sitrul mustadir. Karena matnya itu nanti itu di waw. Alasannya karena waw berjumpa dengan waw itu. Bukan, memang pertama susunan ayat Al-Quran itu yang seperti itu. Tetapi tanda panjang waddu itu bukan alifnya tuh, Di waw. di wawnya. Adapun alif setelah waw itu bukan lagi tanda panjang, tetapi sikrul mustadir namanya. Begitu juga dengan di qawariro bukan dipanjangkan ro-nya. Karena alif di ro itu adalah sikrul mustadir juga. Tidak panjang. Tidak panjang. Berbeda dengan di qawa. Adapun di qawa itu memang alif mad. Tapi kalau ro itu bukan alif mad, tetapi itu adalah alif sipir. Itu bedanya. Apa tandanya? Tandanya bulatan di atas alif. Nanti kalanya bulatan di atas waw. Kapan dia bulatan di atas waw? Ulaika. Mana pernah dibaca orang? Ulaika. Kan begitu kan? Ulul albab. Pokoknya dibaca orang ulul albab kan tidak kan? Tetapi ulul albab itu wawnya itu adalah sipir. Itu aja yang mandonya itu adalah lon. Ada dia yang bulat, ada dia yang lonjong yang penting. Lagi contohnya ana al-laili. Kan ada kan? Ana al-laili. Cuma ana al-laili dan atrafan nahar itu salah yang panjang ananya. Selain yang itu nanti pasti dibuatnya sipir tanda bulatan. Perhatikan Bapak nanti kalimat-kalimat ana di dalam Al-Qur'an. Itu di surat Al-Kafirun kan ada Ustaz. Asal ada tanda Bulat. bulat, berarti pendek lah ana aja kan. Iya. Menunjukkan bahwasanya itu adalah sipir. Iya, siprul. Udah, jadi membacanya qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa ma pun tak ada masalah di situ. Wa ma itu apa baca 4 harokat, 5 harokat ataupun wa ma adraka ma yaumuddin fi 'amadin mumaddadah. Ini ha besar ya. Qawariro. Iya. Qawariro min. Ini kalau tak salah surah Al-Ma'arij ini. Kalau tak Al-Ma'arij Al-Haqqah ini. Ini iya, Qawariro ini kan gelas yang terbuat dari kristal putih. Jangan nanti mana nanti. Qawariro. Jadi membacanya bukan Qawariro min fiddatin. Ini adalah Ikhfa. Jadi ini adalah ikhfa. Cuma satu tadi ikut ikhfa di sini. 2. Oh ya, mim. Mim sama fa. Fiddatin. 2. Udah, berarti ini adalah contoh dari huruf da. Ya. Udah, tapi duluan. Yang panjang du. Itu dunya yang panjang. Payu dihinun itu nanti mad arif lis-sukun, ada 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Walladzina itu 2 harokat, musaddiquna biyaumiddin itu juga mad arif lis-sukun. Qawarira
Rohnya itu pendek karena itu merupakan sifir. Mim fit doting ikhfa itu dua rakaat. Fit doting qaddaruha taqdira. Tako gitu ya, tako ya. Jangan takwa karena itu menjadi kubra, tapi ini sukra tako takdira. Udah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mak, dua salahnya. Waddu law Waddu. law tudhinu. Qalqalahnya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kenapa dipanjangkan nunya? Waddu law tudhinu. Jangan tebal di du tuh Pak Herman ya. Jangan waddu. Itu jadi tebal nanti waddu seperti tebal. Tapi biasa aja waddu. Itu kenapa dia waddu? Karena dia tasdid ya tuh. Seperti dia ditekan di situ. Kalau tak ada tasdid tuh tak punya itu stabil. Waddu. Jangan ditokan di waddu, jangan ditokan dia. Kalau ditokan nanti dia menjadi tobal. Waddu law tudhinu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wallazina yusaddiquna biyawm Wallazina yusaddiquna biyawmiddin qawarira min fiddatin Coba ulang. qawarira min Apa itu ada iya mati di situ? qawarira min Ikhfa. fiddatin qawarira min Salah. qawarira min fiddatin qaddaruha qawarira min fiddatin qaddaruha Qadda. Lagu biasa aja qadda. Qadda. Siapa senyum? Qadda. qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Gua salah itu lagi. Coba lihat. Qawari. Coba perhatikan. Yang panjang satu ini. Yang gampang tangan yo, ri. Ikhfa. Mim. Fi. Cara mengucapkan ikhfa ini kan artinya kan samar kan. Jadi samar itu antara nun dengan fa. Ketika dia sudah sampai di baris nun sukun, maka yang diambil adalah makhraj fa. Mim fit. Kenapa mim? Karena dia patuh. Mim fit. Jadi ketika dia tingkat ru terus qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. tanda panjang salah. Coba. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Cok kot daruha tuh cok lebih lembut ke sedang. Jangan tebal dan. qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa ma adraka
panjang. Wa ma Apa? mangganya. Panjang. Wa ma adraka. Aduh, kontak. Ayo. Alhamdulillah. Aduh, ngapain mau barang. Ya. Ulangin itu ini Ustaz, dari pertama. Oh, Dari lama juga mau. itu. Alah, soalnya. Kan? Anda suka ya. Aja, wama. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tidak bisa bosak tidak. Ada bos kan? Kan? Kita tak banyak paket ini. Enggak banyak paketnya. Ada. Wa ma adraka ma yaumuddin. Jangan yau ya. Itu Yau. mati. Yau. Wa ma adraka ma yaumuddin. Fi amadin mumaddadah. Coba ulang wama. Wama. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kalau yau, Yaumud jangan di yau begitu. yau Yau. Mati kata yau. yau Yau. Yau. Mut. yau. Yau. Mut. Jangan yau. Mut. Jangan kepala terlalu lama di Ya monjo. Domus syafatain Yau. itu. Yau. Nah, jangan terlalu lama. Nanti jadi seperti yau dia. Yaumu. Yau. Bukan yaumu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Jangan dihentikan begitu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Fi amadin Fa. fi amadin mumaddadah. Ulangi. Fi amadin mumaddadah. Ha tuh, ha. Ha besar salah satu sifat. Ha itu sudah kan? Oh, ha besar boleh. Ha itu kan salah satu sifatnya kan riqawah. Riqawah itu artinya mengalir dia. Jadi bukan mumaddadah. Bukan mumaddadah. Itu tak mengalir, mumaddadah. Habis. Mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Itu ha kecil. Fi amadin mumaddadah. Iya. Harus ada. Ada. Mumaddadah. Ada. Itunya yang mengiringi. Udah. Sadaqallahul azim. Iya. Bukan bukan begitu tapi harus ada mengalir. Itulah riqawah. Riqawahnya itu artinya mengalir. Lawan riqawah tadi itu apa lah? Syiddah. Kalau itu mana mengalirkannya? Tapi kalau dia seperti memang sebenarnya tak mengalir dong, tak mengalir seperti air. Dia istilahnya hidup dia.
ihdina, ihdahuma, isa, begitu ya maksud mengalirnya itu dia tidak tak cek gitu, tak potong-potong terus, tetapi modnya itu cek macam-macam dia kan tak hempakam. Kalau yang ajib kosin bakat kan hempakan ip ip. Nah, kalau dia huruf-huruf dia kawah tuh dia manis pendaratannya, sedap macam merpati, begitu. Dia mengalir. Ada lagi namanya tawassut bainiyah namanya, di tengah-tengah dolin Omar. Seperti berhenti tapi mengalir, bukan alham harus lembut, alham begitu. Lin Omarnya bukan alham, an'amta, harus dia seperti mengalir tapi tidak mengalir, bukan seperti berhenti tapi tidak berhenti, huruf Lin Omar. Maka di situlah nanti kesalahan Al-Fatihah tuh. Ada an'amta, ada begitu baca. Karena memaknai tawassut ini bainiyahnya itu ana. Seperti kola. Ada yang membaca dimatikan terus. Ada Kalau itu udah menyalah kemampuan itu. Dia ada berhentinya nampak. Iya, ada dia pun tidak seperti itu, tetapi ya bainiyah ini an'amta dia mengalir. Dia bukanlah riqawah, bukan juga syiddah, tapi di tengah-tengah. Hurufnya nanti lima omar, lam, nun, ain, mim, ro. Seperti bukan itu kan nanti gitu, tapi memang padahal lidah biasa sudah begitu Pak ya. Arroh, tapi juga tidak boleh takrir. Arroh, bukan, tidak boleh seperti itu, tapi arroh. Dia cepat tapi tidak terlalu cepat. Arroh, itu nanti huruf-huruf bainiyah. Agak apa juga itu nanti, panjang juga, banyak di huruf-huruf bainiyah yang apa, susah memahaminya begitu. Di Al-Fatihah yang paling banyak itu lam, mim, nun, waw tak ada. Udah, lanjut. Jadi mumaddadah begitu. Mumaddadah. Jangan mumaddadah. Itu mumaddadah habis. Mumaddadah. Jadi dia mendaratnya pun kalau bahasa apa begitulah. Bukan potong habis. Mumaddadah. Udah, lanjut.